Pemirsa, tentunya sholat tarawih tersebut ini sedang ramai diperbincangkan oleh netizen di media sosial. Lalu pemirsa, bagaimana sebetulnya pendapat ulama atau ustadz terkait hal tersebut? Sudah bersama kami via Zoom Ustadz Khalil Nafis, Ketua Bidang Dakwah MUI. Selamat siang Pak Ustadz. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini bagaimana kalau menurut Ustadz soal sholat tarawih kilat tersebut, Pak? Ya, ini kan sudah tradisi tahunan menjadi polemik karena memang ada dari sebagian masyarakat yang bertarawih itu dengan cepat, ya secepat-cepatnya. Ada yang memang lambat bahkan sampai ngatamin Quran. Jadi sebenarnya kalau kita bilang viral soal tarawih kilat dan seterusnya, kayaknya sudah beberapa tahun terakhir sudah menjadi perdebatan kita, sudah banyak kita perbincangkan. Kalau kita kembali kepada ajaran Islam, tentunya tarawih itu dari kata tarawih, roh itu santai. Nabi perempat rakaat itu ada jeda, bahkan itu melakukan tawaf. Nabi itu di Mekah itu tawaf 7 kali ya dari Ka'bah, di sekitar dikelilingi Ka'bah itu. Nah, itu kalau makna tarawih. Cuman kan bagi sebagian orang tarawih akhirnya dimaknai dengan secepat-cepatnya. Saya pikir menjadi pelajaran bagi kita semua agar tarawih itu dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Di dalam sholat ada namanya tumaknina. Tumaknina itu adalah pergerakan di mana dalam satu seperti ruku gini, kemudian sujud itu harus ada jeda diam, yang jeda diam itu oleh ulama diilustrasikan dengan membaca subhanallah. Karena apa? Di situ biar ada getaran khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Ihya Al-Ghazali disebutkan la sholata illa ma'uqila minha. Tidak ada artinya sholat mempunyai efek baik dan sampai menjaga kepada kemungkaran itu kecuali dalam keadaan sholat yang khusyuk. Oleh karena itu sebenarnya kita diperintahkan untuk khusyuk, ya disesuaikan lamanya dengan audiennya, dengan makmumnya. Saya bersamaan juga diperkirakan sehingga sholat itu menimbulkan kekhusyuan. Kekhusyuan itu tidak ada lain kecuali dengan tumaknina, dengan ketenangan di masing-masing gerakan, termasuk di dalam bacaan-bacaan yang bisa dihayati oleh imam dan makmumnya. Oke, Pak Ustadz, tapi sebenarnya apakah ada dalilnya ini diperbolehkan atau tidak terkait ini? Ya, kalau kita kembali pada dalil dalam Al-Quran dan hadis, maka sholat itu harus dilakukan sesuai dengan syarat rukun. Yaitu apa syaratnya? Seperti halnya ketentuan-ketentuan di dalam kita sholat itu ya punya wudhu atau syaratnya. Di antara rukunnya adalah tumaknina. Setiap gerakan itu harus ada jeda berhenti yang itu menunjukkan tumaknina. Jadi ulama ada mengatakan dengan sholat model begini tidak ada tumaknina, yang dianggap tidak sah sholatnya. Jadi ada yang sifatnya syarat rukun berkenaan dengan syarat sahnya, ada yang berkenaan dengan manfaatnya, yaitu bisa menimbulkan mencegah kemungkaran itu adalah manfaatnya dari sholat itu. Nah, kalau kita sudah tidak ada tumakninanya, maka tidak sah. Tapi ini kan sholat sunnah ya, kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tinggal nggak apa-apa. Maka sebaiknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, seharusnya dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dalam sholat itu menimbulkan kenyamanan, kekhusyuan, dan ada penghayatan dari musolli, orang-orang yang sholat itu. Oke, baik Pak Ustadz, ini kalau dilihat dari pandangan Anda begitu ya, apakah ini mengurangi kekhusyukan seseorang untuk beribadah atau seperti apa Pak? Ya, kalau yang seperti tadi kita lihat bacaannya cepat, kemudian rukunya cepat, sujudnya secepat, ya pastilah nggak dapat kekhusyuan di situ. Saya yakin tidak begitu tuntunan Rasulullah SAW dalam melaksanakan tarawih. Rasulullah itu santai bersama dengan para sahabat, diselingi antara 2 rakaat, bahkan di rakaat keempat itu santai-santai dengan sahabat. Disebutkan dengan tarawih, roha itu hanya santai. Jadi yang seperti ini saya kira tidak menimbulkan kekhusyuan. Ya tidak seperti yang dijalankan dalam Islam. Tapi ini tidak termasuk penyimpangan. Cuman tidak bisa melaksanakan ibadah tarawih dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak Ustadz, tapi kan ini Anda sempat sampaikan tadi bahwa sudah terjadi, ini tradisi begitu, sudah terjadi beratus-ratus tahun begitu. Tapi apakah memang sudah ada upaya yang dilakukan oleh MUI dengan adanya salat tarawih seperti ini?
Ya, kita bukan hanya MUI kayak gini, saya yakin yang sholat pun sudah tahu. Cuman dia punya tradisi cepat aja gitu ya. MUI, kemudian masyarakat, NU, Muhammadiyah, remaja-remaja masjid atau takmir-takmir masjid pasti sudah tahu bahwa yang afdol itu kalau dilaksanakan dengan lebih santai, lebih khusyuk. Tapi ada satu daerah yang pengen cepat-cepat selesai, maka saya pilihannya menurut saya karena masalah khilafiyah. Kalau 20 terlalu lama dengan lambat, sholat aja 8, tapi yang lebih eh, khusyuk, yang lebih santai, tidak buru-buru gitu. Ya, syukur mau sholat 20 tapi lebih santai sebagaimana mestinya lah. Seperti baca surat-surat pendek, tapi jangan cuma Yasin, orang nggak sampai selesai Fatihah sudah ruku. Kan terburu-buru, ini bukan ingat pada Allah, tapi hanya ngikutin gerakan-gerakannya imam. Itu yang tidak diinginkan di dalam sholat tarawih itu. Oke, baik. Pak Ustadz, ini mungkin sekaligus juga untuk mempertegas, artinya ini tidak melanggar aturan sholat itu sendiri, betul ya? Ini ya seperti ini tidak penyimpangan. Penyimpangan artinya keluar dari agama, tidak. Tetapi sholat seperti ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak bisa maksimal memanfaatkan sholat, tidak sempurna sholatnya dengan modal sholat tarawih seperti ini. Tapi tidak menyimpang dari agama, artinya menjadi sesat, umpamanya tidak. Tetapi dia tidak sempurna menjalankan ajaran agama. Itu dua hal yang berbeda ya. Penyimpangan itu harus kita atasi bagian dari kesesatan. Tapi kalau ketidaksempurnaan ya kita ajak besok mereka lebih santai, lebih tumak nina sebagaimana ajaran Rasulullah SAW. Yang seperti ini saya yakin Rasulullah tidak akan pernah ya mengajarkan model sholat yang tidak tumak nina seperti itu yang seperti dalam gambar dan video ini. Gitu. Dia tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sempurna, tapi tidak muncul kesesatan itu. Oke, tidak menyimpang tapi tidak dianjurkan. Terima kasih Ustadz Khalil Nafis sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu.